Assalamualaikum. Ini kita mulai masuk pertemuan IG. Di latar ini kita akan membahas tentang widget gitu. Ada stateful widget, ada stateless widget. Ini kontrak kuliah kita. Nah, untuk hari ini kita kalian diharapkan dapat memahami beragam widget dan juga layouting, juga dapat menggunakan stateless dan stateful widget. Nah, ini topik yang akan kita bahas tadi. Ada stateless widget, stateful widget, ada layouting. Nah, kalau di sebelumnya kalian belajar Android native, kalian bilang bahwa everything is view gitu ya. Nah, kalau di Flutter itu adalah everything is widget. Nah jadi Flutter widget ini dibangun dengan menggunakan modern framework yang terinspirasi dari React gitu, dan ide utamanya itu semua komponen dalam Flutter adalah widget. Nah, widget menjelaskan bagaimana suatu komponen yang terlihat dan bagaimana state atau kondisinya. Nah, di state ini ada dua untuk Flutter, ada stateless widget, ada stateful widget. Nah, untuk yang stateless widget ini tidak memiliki state atau kondisinya tidak berubah-ubah. Misalnya kita menampilkan sebuah gambar, sebuah teks, maupun widget lainnya, di mana kita set, dia tidak akan bisa melakukan state atau tidak akan bisa melakukan perubahan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat widget itu dapat berubah-ubah, itu kita namakan dengan stateful widget. Nah, contohnya nih, ketika tombol diklik, maka akan merubah komponen yang lain gitu. Nah, untuk membuat stateful widget ini kita diperlukan membuat dua buah kelas, yaitu yang mewarisi atau extend ke stateful widget dari kelas extend ke state gitu ya. Nah, masuk ke stateless widget dulu. Nah, ini stateless widget ini contohnya nih, misalnya ada teks, ada icon gitu ya. Nah, di Visual Studio Code maupun di Android ini kita bisa menggunakan shortcut-nya itu STL. Jadi ketika kita panggil STL nanti muncul pilihan kita akan membuat stateless widget. Nah, sekarang kita coba praktikum membuat Hello World. Ini kalian buka dulu latihan Flutter 1 yang minggu lalu udah kalian buat codingnya, projectnya. Nah, oke, kita masuk ke praktikum. Oke, ini saya mau menjelaskan tentang stateless widget dulu ya. Oke, ini silakan kalian buka dulu di latihan Flutter yang kemarin minggu lalu kalian udah coba buat gitu. Nah, saya menjelaskan ini dulu. Kita akan hapus dulu saja ya. Hapus semuanya kecuali bagian ini ya. Ada void dan juga run app. Oke, ini hapus sampai sini. Nah, ini jadi ada di dalam Flutter kita akan merunning program gitu ya di dalam main gitu ya. Nah, ini sama seperti di Java juga kan kita merunning program yang akan ditampilkannya itu adalah dari void main. Nah, kita mulai dulu untuk coba membuat sebuah Hello World di dalam Flutter. Di sini kita akan menggunakan stateless widget ya. Oke, kita mulai dengan STL. Kalian silahkan klik STL. Nah, di sini ada pilihan, ada stateless widget dan stateful widget. Kita pilih yang stateless widget dulu. Nah, jadi STL itu fungsinya ini untuk membuat stateless widget gitu. Nah, di sini ada kursor nih yang harus kita isi, berarti tandanya dia meminta nama kelas dari stateless widgetnya ini apa. Nah, kita nama kelasnya adalah myApp. Kenapa myApp? Karena di sini tadi void main ya, dia akan merunning myApp gitu. Nah, makanya di sini kelasnya saya namanya adalah myApp. Oke, selanjutnya di sini yang harus kita ganti adalah container. Di sini ada return container. Nah, karena kita akan membuat material design di sini, maka kita perlu mengganti return ya, yang semulanya container menjadi material app. Oke, nah ini ada material app.
Kita pilih. Oke, ini sudah sampai sini. Nah, di dalam Flutter kalau misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi ya, kita harus membuat dulu nih halaman home-nya. Nah, halaman home-nya ini saya akan mengisi dengan yang namanya scaffold. Nah, scaffold itu apa nih? Scaffold itu adalah tampilan dasar pada aplikasi Android. Ya, jadi halaman home-nya kita isi dengan scaffold, yang berarti tampilannya nanti akan berada di home halaman ini. Oke, scaffold udah kita isi. Kalau sudah, tinggal kita buat dulu nih scaffold itu. Jadi di scaffold itu harus minimal terdapat ada 2 bagian, yaitu ada app bar. Nah, app bar ini di dalam scaffold itu menandakan judul ya, judul pada aplikasi yang kita buat ya. Nah, app bar ini nanti akan saya akan isi teks dengan nama aplikasi Hello World. Oke, kita panggil widgetnya di dalam app bar. Nah, widgetnya yang akan kita panggil adalah title. Oke, nah title berarti dia saya akan di title biasanya adalah berupa teks ya. Kita panggil widget teks. Nah, di sini misalnya nama aplikasinya itu adalah aplikasi stateless widget Hello World. Oke, ini kita sudah membuat judul dari aplikasi. Ya, dengan nama aplikasi stateless widget Hello World. Oke, next. Di dalam scaffold kan tadi ada yang harus kita isi, yaitu app bar dan body. Body itu yang berada pada halaman aplikasi kita ya, yang kita lihat di aplikasi. Oke, body. Misalnya body-nya adalah sebuah teks dulu. Nah, dengan dengan teksnya adalah Hello World. Oke. Nah, di sini tampilan Hello World-nya, kalau kalian coba running, itu tampilan Hello World-nya berada di kiri atas ya. Nah, gimana caranya supaya ada di tengah-tengah? Maka kita perlu memanggil widget center. Ini ada di Flutter. Kita panggil widget center. Oke. Nah, dengan child-nya kita pindahkan ini ya. Dengan child-nya adalah teks yang tadi. Oke, ini sudah selesai. Nah, tinggal kita save aja, langsung dicoba di running gitu. Nah, nanti hasilnya juga screenshot-nya akan ada di layar PowerPoint. Nah, jadi di dalam Flutter itu pastikan pada saat kalian membuat sebuah aplikasi, void main ini selalu ada karena dia menandakan kalau dia akan merunning kelas MyApp di sini gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, tidak akan ada yang ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua, pastikan kalian MyApp di sini contohnya ya, kelas yang kalian panggil untuk di running itu namanya sudah benar. Oke, atau namanya ada. Nah, kemudian di sini widget ini, dan di sini ada widget built-in, berarti dia akan melakukan mengisi widget yang dia merupakan adalah turunan dari stateless widget gitu. Nah, jadi seperti itu nih untuk contoh dari stateless widget. Oke, next kita coba ke stateful widget ya. Nah, tadi kita udah praktikum tentang stateless widget. Sekarang kita masuk ke stateful widget. Nah, jadi di stateful widget misalnya yang bisa berubah-ubah, contohnya ada checkbox, ada radio, ada text file, ada text field gitu ya. Nah, kalian untuk lebih cepat untuk memanggil stateful widget ini bisa menggunakan shortcut STF. Oke, kita langsung aja ke praktikumnya.
silakan kalian buat project baru dengan nama stateful widget. Terus hapus semua coding seperti biasa ya pada main. Nah, kemudian kecuali untuk void main dan juga import ya seperti gambar ini. Kita langsung ke praktikum. Oke, ini kita mulai latihan untuk stateful widget. Nah, ini kita hapus aja semuanya. Ya, kecuali fungsi void, kita ketik stf, pilih stateful widget, dan sini ada kursor yang aktif. Dia menanyakan nama kelas dari stateful widget kita. Nah, dapat kalian lihat di void itu dia menjalankan sebuah kelas dengan nama myapp. Kita buat samakan saja ya, myapp. Nah, maka akan seperti ini ya, kursor yang aktifnya hanya 1 gitu. Oke, yang pertama kita akan membuat material app itu, jadi return-nya kita ganti yang semula container menjadi material app. Sorry. Nah, dengan nama material app. Oke, di dalam home-nya, nah, kita akan membuat scaffold. Ya, kita akan di dalam home-nya desainnya dari scaffold dan kita beri widget app bar. Yang diberi judul latihan stateful widget. Oke, kalau sudah kita perlu menambahkan body ya dalam home. Jadi tadi seperti yang latihan awal, di dalam scaffold setidaknya kita memiliki app bar dan juga body. Nah, di body ini kita akan meletakkan widget-widgetnya itu berada di tengah layar kan kawan gitu. Maka parent atau kita harus membuat isi widget-widget itu di dalam center gitu ya. Nah, kita maka akan panggil dulu widget center. Oke. Selanjutnya saya akan membuat isi dari widgetnya itu nanti posisinya seperti ada 2 yang akan kita buat, itu ada text dan juga button, dimana posisi button itu berada di bawah text gitu sehingga nanti peletakannya setiap widget yang kita buat itu disusun secara vertikal. Nah, caranya kita bisa memanggil child column. Oke. Nah, ini kita bisa menambahkan children juga. Nah, karena di sini isi dari child-nya itu nanti ada tadi ya, ada text dan juga ada button. Oke. Kita salah, bukan yang ini. Oke, kita tambahkan children-nya di widget ya. Nah, children-nya kita isi dengan teks tadi yang pertama. Teksnya misalnya 50. Terus selanjutnya ada button. Nah, kita menggunakan raise button. Oke, ini ada on press ya. Nah, kita tambahkan dulu teksnya. Dengan misalnya string, kita isi string 50 gitu ya. Oke, kita rapikan dulu kodenya deh. Di kanan format dokumen. Nah, ini jadi di dalam button dia ada teks jangan 50. Tadi sudah di teks.
tambah ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat setiap kita melakukan klik button, maka akan teks yang ini akan berubah gitu. Nah, cuman ini kita buat desainnya dulu aja. Di sini sudah ada raise button dengan teksnya adalah tambah. On press-nya, nah di sini masih belum ada aksi nih. Di sini fungsi on press itu adalah jadi ketika tombol ini diklik gitu ya, aksi apa sih yang akan berjalan gitu. Nah, ini kita masih nol, kita buat aja metode dengan nama tekan tombol. Oke, kalau sudah dibuat tekan tombol, ini masih error ya. Kenapa? Karena kita belum buat metodenya. Nah, kalian bisa menambahkan metode itu sebelum build. Nah, sebelum build atau setelah build gitu. Nah, kalau setelah build berarti posisinya di sini ya. Kalian bisa buat metode di sini atau sebelum build. Yang penting berada di dalam kelas app-state gitu ya. Sini buat sini juga bisa membuat metode. Oke. Tadi metode yang kita panggil adalah tekan tombol. Void tekan tombol, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, ini. Nah, nanti jadi pada saat tombol ini diklik, dia akan menjalankan metode ini. Oke, sekarang kita coba dulu deh running aplikasinya ya. Kita lihat hasilnya. Oh, belum berubah. Bentar. Kita running ulang. Nah, nanti kalau kalian mau coba ini tuh, kalau di native sebelumnya nih bilang kalau semua yang kita lihat adalah sebuah view gitu. Nah, kalau di Flutter semua yang kalian lihat adalah widget. Nah, widget-widgetnya itu kalian harus susun dulu mau ngapain, tampilannya akan seperti apa. Kalau posisinya nanti akan di tengah-tengah, berarti yang pertama kalian buat dulu widget center, baru di tengahnya itu isi dari widget-widgetnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau buat berupa kolom gitu, nah berarti isi widgetnya di dalam kolom. Nah, ini sudah berhasil running. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, gimana caranya nih kalau kita mau membuat teks dan button ini berada di tengah-tengah sini gitu. Nah, kita bisa menambahkan di kolom. Kita tambahkan di kolom, yaitu ada main axis argument. Kita panggil widgetnya. Hasilnya kita save. Nah, maka akan di posisinya berubah menjadi di tengah ya. Oke, tadi metodenya sudah kita buat, cuman belum kita isi. Nah, logikanya di sini pada saat kalian melakukan klik tombol, nah maka angka teksnya ini akan bertambah. Jadi ketika kalian klik tambah gitu, maka akan bertambah jadi 60, 61, 62 gitu. Nah, gimana caranya nih? Nah, sekarang kita buat dulu variabel dengan kita buat variabel dengan tipe data integer. Variabelnya di sini adalah number, dan saya akan mulai dari angka 0 untuk numbernya. Nah, logikanya kalau biasa kita gitu ya, kita bisa menggunakan logika sederhananya adalah number sama dengan number plus 1. Jadi pada saat diklik itu selalu bertambah. Nah, cuman kita save dulu. Nah, ini
kalau kalian coba ketika di running, ya ini saya udah klik, nggak ada perubahan apa-apa. Oke, karena apa? Karena yang pertama adalah dia tidak membaca number itu posisi teks yang mana sih di dalam widget itu gitu. Nah, terus state yang mana nih? Maka kita harus buat dulu state-nya kalau di sini. Kalau di Flutter, di Flutter. Kita set state. Nah, baru yang numbernya kita pindahkan ke dalam state gitu ya. Kita save. Nah, terus tadi ada teks di sini karena yang akan kita ubah adalah tadi teks yang ini. Kita buat dengan cara ubah ya isi dari stringnya itu dengan panggil number langsung to string gitu. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi kalau kita klik tambah maka akan terus bertambah ya. Tadi sebelumnya saya sudah melakukan klik berkali-kali tuh. Nah, itu sebenarnya posisi number itu sudah bertambah walaupun belum ditampilkan kepada teks itu. Makanya tadi mulai dari 16. Sebenarnya mulai dari 0 kan tadi sebelumnya saya sudah melakukan klik ya. Nah, seperti itu untuk yang stateful widget. Yang terakhir itu platform specific widget. Nah, jadi di Flutter ini memiliki widget khusus untuk platform tertentu. Ini untuk Android dan iOS ya. Jadi widget khusus Android ini dirancang sesuai dengan pedoman desain material oleh OS Android. Nah, widget khusus Android ini kita sebut dengan widget material. Nah, makanya tadi kita pada saat membuat widget itu kita panggil dulu ya, return-nya adalah material. Nah, widget khusus iOS ini dirancang sesuai dengan panduan antarmuka pengguna oleh Apple ya, yang disebut dengan widget Cupertino. Nah, ini material widget yang di Android ada scaffold, ada app bar, sampai dengan ada simple dialog. Nah, ini struktur widget-widget di Android ya. Ada drawer, nanti tampilannya kalau kita menggunakan drawer tampilannya seperti ini. Raw material app, ada scaffold gitu ya. Terus ada silver app bar gitu. Nah, ini material-material yang bisa kalian gunakan pada Android. Nah, untuk buttons ada button bar, ini tampilannya seperti ini, atau drop down button. Kemudian ada flat button, ada floating action button, sampai dengan raise button. Nah, ini biasanya sering kita gunakan, ada raise button ya. Dan juga biasanya ada drop down button yang kita simpan di dalam action, di dalam app bar biasanya. Nah, ini untuk input selection, ada checkbox, ada daytime picker, ada radio, ada slider, kemudian ada switch, dan juga ada text field. Nah, kemudian ada alert dialog, ada button sheet, ya, untuk dialog, alert, dan juga panelsnya. Ada snack bar, gitu. Nah, untuk information display, kita bisa menggunakan ada card, gitu. Kalau dulu di native kita kenal ada namanya card view, terus di sini juga ada grid view, ada data table, ada image ya, ada icon. Nah, untuk layout ada divider, ada list style, dan juga ada stepper. Oke, untuk yang di iOS kita kenal dengan Cupertino widget, ada macam-macam, hanya beda sedikit ya namanya. Kalau tadi langsung alert dialog. Nah, kalau di sini ada depannya ditandai dengan Cupertino dulu. Nah, ini macam-macam Cupertino untuk pada iOS ya. Mulai dari action sheet sampai dengan transition. Oke, ini untuk selanjutnya masih ada snack bar, ada tab view, ada text field ya, sama. Hanya beda depannya saja, ada tanda Cupertino. Oke, lanjut kita ke basic widget nih. Jadi di Flutter ini widget dapat dibuat dengan menggunakan satu atau beberapa widget. Nah, untuk membuat banyak widget menjadi satu widget, ini Flutter menyediakan widget dalam jumlah yang besar dengan fitur layout ya. Nah, misalnya widget child bisa dipusatkan menggunakan widget center. Ini beberapa widget tata letak yang populer, ada container,
ada center, ada row, ada column, dan juga ada stack. Ini yang tadi yang 4 sudah kita latihan sebelumnya ya di awal pertemuan 3. Oke, kemudian ada image widget. Ini widget image ini digunakan untuk menampilkan gambar dalam aplikasinya. Nah, widget image ini menyediakan konstruktor yang berbeda dengan memuat gambar dari berbagai sumber, dan itu juga kalian bisa menggunakan sebagai berikut. Ini ada image asset. Dia akan melakukan load image dari project asset. Kemudian ada image file. Dia akan melakukan load image dari sistem foldernya. Kemudian ada image memory, ini mengambil dari memori, dan network ini mengambil dari link ya, bisa dari network gitu. Oke, ini contohnya kalau kalian mau menggunakan image asset. Nah, misalnya nih dalam folder kalian ada di Flutter asset itu ada image smiley.png ya. Nah, di Flutter-nya tinggal kalian panggil dengan cara image.asset. Ini dia berada di dalam asset. Nah, panggil nama image-nya. Oke, next. Kemudian ada icon widget. Ini digunakan untuk menampilkan pada aplikasinya ya, dan dijelaskan dengan kelas icon data. Ini kode ini untuk membuat icon sederhana. Nah, ini contohnya nih, kita menambahkan icon pada aplikasi kita. Misalnya icon email gitu ya. Nah, di body-nya kita tinggal panggil icons.email gitu ya. Tambahkan child icon saja. Oke, selanjutnya latihan, buka lagi folder latihan Flutter 1 yang tadi sebelumnya udah kita buat Hello World ya. Oke, lanjut ke praktikum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang widget text ya. Nah, jadi kita akan menggunakan widget container dulu nih. Jadi container itu adalah pembungkus widget ya. Ini berbagai macam widget kita bisa simpan di dalam container. Nah, kalau di Android Studio kemarin kalian di native udah pernah bikin, mungkin di dalam layout itu di dalamnya ada teks, ada button, ada image gitu. Nah, di Flutter kita bisa menggunakan container ya, ini untuk membungkus widget-widget. Oke. Nah, di widget ada macam-macam properti yang bisa kita gunakan. Ada padding, ada margin. Oke, kita coba langsung aja. Di sini saya akan menambahkan, mengubah kalau teks ini dia berada di dalam container. Maka kita blok dulu teksnya. Klik kanan, refactor, terus pilih wrap with container. Nah, di sini kita lihat bahwa teks sudah menjadi child milik container. Oke, kita coba untuk menambahkan properti di dalam container. Oke, kita tambahkan yang pertama adalah untuk mengubah tinggi dan lebarnya pada kontainer ya. Atau kita ini dulu deh, kita membuat dulu warna dari kontainer yang kita buat. Nah, misalnya di sini saya menambahkan colornya itu adalah Nah, di sini ada macam-macam. Misalnya kita mau warnanya adalah biru muda. Oke, terus ada lebarnya itu misalnya 150. Dan yang terakhir itu tinggi ya, tingginya misalnya 50. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau merapihkan program, ini kan terlalu ke kanan nih. Kita bisa klik kanan, ada namanya format dokumen. Nah, ini langsung rapih ya untuk programnya. Oke, ini sudah jadi. Kita save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Ini masih Hello World tulisannya. Nah, ini maka akan menjadi seperti ini.
tampilannya, hello world-nya ada apa? Berada di dalam kontainer. Kontainernya ditandai dengan warna biru tadi yang udah kita buat. Oke, kita coba yang lain. Nah, kita coba yang lain ini untuk ganti dulu deh teksnya ya. Saya ganti dengan saya belajar Flutter di Mobile Programming 2. Kita save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini terpotong ya, karena tadi teksnya kita ini panjang nih. Oke. Sekarang kalau misalnya kita mau membuat teks di dalam kontainer ini, ya membuat teks ini dengan maksimal lainnya adalah 1. Kita tambahkan propertinya di dalam teksnya ya. Max line 1. Kita save. Oke, nah ini terlihat di sini jadi hanya saya belajar saja karena tadi max line-nya adalah 1 ya. Nah, kita hapus aja deh ya. Kita tampilkan nanti semuanya. Oke, selanjutnya gimana nih caranya supaya menandai kepada user gitu. Memberikan informasi kepada user bahwa teks ini sebenarnya terpotong nih. Nah, ini bisa kita gunakan properti pada overflow di dalam teks. Kita coba ada yang namanya overflow. Nah, terus kita panggil widgetnya adalah overflow. Oke, nah di sini overflow ada berbagai macam, ada clip, ada values. Oke, atau ada oh bentar, ada yang tertinggal. Nah, di sini widget yang kita panggil itu text overflow ya, maaf. Nah, karena tadi widget kita adalah text gitu. Nah, di dalam text overflow ini ada macam-macam, ada clip, ada ellipsis, ada fade gitu. Kita coba yang ellipsis misalnya. Kita save. Terus kita lihat dulu nih hasilnya seperti apa setelah di save. Nah, maka di sini dapat kalian lihat di sini ada titik-titik ya di apa setelah teksnya. Jadi dia menandakan kalau misalnya teks ini terpotong gitu. Oke, sekarang kita coba deh menampilkan semuanya. Oh iya, kita coba nih selain ellipsis ada clip ya yang tadi. Kita save. Nah, untuk yang clip tampilannya seperti ini. Ya, tidak ada titik-titik seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang menambahkan mengganti properti yang lain ya, kita coba. Oke, kita coba menggunakan text allegiance misalnya. Oke, text allegiance sini macam-macam, ada center. Kalau apa? Kalian pernah menggunakan ada justify, berarti ada di tengah-tengah. Kemudian ada rata kiri, ada rata kanan, dan juga ada sama rata gitu. Kalau kita mau menggunakan contohnya center deh ya. Sekarang kita coba contohnya itu center. Kita panggil widget text allegiance dot center. Oke, kita save. Nah, maka di sini posisi saya belajar Flutter mobile-nya nih akan center. Oke, kita coba tampilkan semuanya ya. Untuk teks ini kita ganti, berarti height-nya kita coba menjadi 150. Nah, dia akan menampilkan semuanya. Oke, seperti itu. Nah, selain allegiance, ini ada yang lain juga gitu. Ada macam-macam. Contohnya kita bisa merubah font style, terus text style gitu ya, merubah properti pada color-nya gitu.
Nah, kita caranya bisa menambahkan sebuah text style itu di dalam widget teksnya. Oke, kita coba di sini. Kita ini hapus aja ya, saya hapus. Stylenya adalah contohnya. Kita panggil dulu widget text stylenya. Nah, setelah dipanggil, apa nih style apa yang mau kita ubah? Yang pertama, saya mau merubah warna pada teksnya. Berarti kita ketik color. Terus warnanya apa? Panggil widget color. Nah, warnanya misalnya putih. Oke, terus saya mau menambahkan font style. Font stylenya misalnya ada italic ya, ada normal. Nah, kita panggil dulu font stylenya. Widget font stylenya adalah misalnya italic. Nah, selain itu saya mau memberikan bold nih pada teks saya. Berarti kita bisa menggunakan yang namanya font weight. Kita panggil lagi widgetnya. Misalnya weight-nya adalah 700 gitu ya. Oke, gini dulu deh, kita save. Nah, terus kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya maka akan seperti ini. Teksnya akan miring, terus di bold, dan juga akan berwarna putih. Oke, ada tambahan lagi yang terakhir tentang teks pada widget ini. Kita bisa menambahkan juga ada font size ya. Oh, salah. Nah, ada font size, misalnya kita font size-nya adalah 20. Kita save. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kenapa terpotong? Karena tadi font size-nya kita besarkan gitu. Kalau misalnya mau kalian coba lagi supaya kelihatan semua, kita ubah misalnya di 250 untuk height-nya. Atau misalnya ini tetap 150, tapi weight-nya kita ubah ke 300. Kita save. Nah, maka akan seperti ini ya. Oke, mungkin itu untuk teks. Nah, kita selanjutnya ke pemaparan praktikum berikutnya ya. Next.